Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema menakar pemilih dalam pemilu 2024 yang akan segera kita hadapi. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Bapak Dodi Hendra selaku Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dan Bapak Mardansyah selaku akademisi dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya ingin ke Pak Dodi terlebih dahulu berkaitan dengan pemilu yang akan segera kita hadapi pada 14 Februari 2024 mendatang. Sejauh ini selain dari yang Bapak jelaskan di segmen pertama tadi bahwa sudah dilakukan penelusuran bahwa terkait data yang tidak sepenuhnya hak dari penyelenggara dalam hal ini untuk mencoret dan lain sebagainya. Sejauh ini sosialisasi terkait dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pilih sudah sejauh apa Bapak? Jadi memang kalau proses sosialisasi pendidikan pemilih ini sudah dilakukan dari awal. Mulai tahapan pemilu itu diselenggarakan, itu sudah mulai sosialisasi berjalan terkait dengan bagaimana proses coklit dilakukan. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita pada saat tahapan-tahapan misalnya tahapan verifikasi pendaftaran partai politik, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sampai kemarin kita pun tetap melakukan terkait dengan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh KPRI. Misalnya kegiatan go to kampus, ke pesantren, ke SMA. Dan itu dilakukan bukan hanya di Provinsi Bengkulu, tapi sampai kepada kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu. Jadi kalau bicara dari segmen, semua segmen sudah kita masukin. Tapi kalau bicara setiap person mungkin akan terbatas. Karena tidak mungkin semua person akan bisa dijangkau oleh KPU. Tapi secara tidak langsung ini akan memberikan imbas. Harapan kita getok tular ini berjalan kepada seluruh pemilih pemula terutama tentang pentingnya artinya sebuah pemilu. Jadi membangkitkan semangat, membangkitkan pengertian bahwa pemilu itu penting, itu yang menjadi dasar utama kita untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti itu. Oke, kalau untuk kecenderungannya sendiri Bapak, untuk yang seringkali golput atau tidak menggunakan hak pilihnya ini, kecenderungannya memang ada di pemilih pemula, di kaum milenial atau memang yang sudah berumur juga kecenderungannya juga cukup besar Bapak? Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau bicara kenapa orang golput, ini kan bicara masalah pilihan. Ya. Ada dua faktor mungkin yang bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa secara edukasi mungkin sosialisasi ini tidak menyentuh kepada pemilih itu tentang pentingnya pemilu. Apa dampaknya kalau misalnya partisipasi pemilih merendah misalnya. Di satu sisi memang ada persoalan yang memang ini bukan ranahnya kita sebagai pemilih, misalnya ranahnya peserta pemilu. Ya mungkin siapa yang dijual oleh peserta pemilu ini tidak menarik bagi pemilih. Sehingga partisipasi pemilih akan menurun. Mereka memilih orang yang mereka tidak percaya, kan tidak mungkin. Nah ini sebuah kondisi yang tidak bisa dipaksakan. Jadi bicara partisipasi pemilih itu idealnya adalah pemilih sadar dan yang dijual juga memang orang yang layak. Kan begitu, sehingga nyambung dalam konteks pemilihan seperti itu. Karena bagian dari hak juga ya Bapak? Hak juga. Untuk menentukan apakah dia akan menggunakan hak pilihnya, siapa orang yang akan dipilih, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat ini menganggap bahwa tidak ada yang layak untuk dipilih, tidak ada yang cocok untuk dipilih, ya tidak bisa dipaksakan juga ya Pak? Iya, susah kan kita bicara ya Pak. Karena itu haknya partai politik, peserta pemilu kan begitu. Untuk mengatur siapa yang akan diajukan sebagai perwakilan mereka, sebagai calon mereka, seperti itu. Dijelaskan juga Bapak bahwa ya partai politik kan ambil bagian juga sebenarnya untuk memberikan yang pertama edukasi politik, termasuk salah satunya menerangkan bahwa dan menjelaskan ke masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat pentingnya menggunakan hak pilih terlepas dari apakah pemilih partainya. Itu sejauh ini seperti apa Bapak? Yang jelas begini, dengan sistem pemilu kita yang masih proporsional terbuka ini memang memberikan ruang bagi para caleg untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan pemilih. Nah ini akan memberikan dampak, bagaimana mereka sebenarnya caleg ini bisa meyakinkan. Ya, jadi setiap caleg yang meyakinkan pemilih untuk memilih, ini konsekuensinya pasti akan berimbas kepada hasil partisipasi pemilih. Nah memang walaupun dalam kondisi ini memang kalau kita perhatikan banyak di masyarakat ini ada semacam traumatis terhadap hasil pemilu.
ya biasalah bahasa mereka. Kalau pada saat masa kampanye ini semuanya ramah tamah, kayak gitu. Dermawan tiba-tiba. Semuanya dermawan, semuanya baik. Tapi setelah pemilu lupa kan gitu. Nah ini sebuah proses pendidikan pemilih sebenarnya. Pendidikan politik yang harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin, memilih wakil ini ada proses, ada edukasi, ada cara. Nggak bisa kita berasumsi bahwa setiap orang yang mencalon adalah orang baik. Tapi ada rekam jejak yang harus ditelusuri, visi misi partainya bagaimana misalnya. Kemudian bagaimana mereka selama ini bermasyarakat. Ini menjadi indikator yang mungkin layak menjadi pertimbangan untuk sebagai seorang yang diberi amanah untuk mewakili kita sebagai pemilih begitu. Oke Bapak, terkait ini yang mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat khususnya bagi yang ingin menggunakan hak pilihnya tapi masih kebingungan. Seperti ini Bapak, kan sebagian besar orang yang dari desa atau dari kampung itu kan merantau biasanya. Merantau keluar kota, keluar provinsi sehingga dia untuk menggunakan hak pilih itu tidak bisa berada di lokasi KTP-nya, itu alamat KTP-nya. Itu sebenarnya mekanismenya seperti apa Bapak? Jadi terkait itu ada istilah namanya daftar pemilih tambahan. Jadi dalam proses pemilu nanti bagi pemilih yang karena alasan tertentu, misalnya kuliah, misalnya tidak mungkin dia pulang karena libur pada satu hari Rabu misalnya kan, 14 Februari, maka dia bisa mendaftarkan diri. Meminta untuk didaftarkan sebagai mata pilih pindahan. Jadi secara otomatis nanti dia mendaftar di PPS, PPK atau KPU, nanti akan secara terlaporkan bahwa mereka pindah memilih. Jauh-jauh hari. Jadi proses pindah memilih ini memang diatur sampai tanggal 7 Februari besok. Itu masih mungkin orang untuk mendaftar. Sampai satu minggu sebelum hari pemungutan suara. Sebelum hari pemungutan. Ya, jadi kenapa penting DPTB ini didaftarkan dari awal? Karena ini juga untuk mengantisipasi, untuk mengalokasikan pemilih kita kepada TPS mana yang terdekat yang memungkinkan menampung jumlah pemilih tersebut. Karena dengan jumlah batasan surat suara yang ada di setiap TPS, ini tidak mungkin orang datang berduyun-duyun pada hari H dengan bawa KTP atau menyatakan DPTB misalnya sebagai seperti itu, tanpa ada proses pembagian distribusi tadi. Itu malah membuat banyak pemilih yang tidak terlayani. Jadi memang diharapkan bagi pemilih yang bertempat tinggal pada hari ini tidak sesuai dengan domisilinya untuk cepat melapor kepada KPU Kabupaten Kota, PPK atau PPS untuk pindah memilih. Atau misalnya ya pindah domisili sekalian. Kalau pindah domisili sekalian ini kan memang ada perbedaan Pak. Kalau DPTB dengan DPTB ini ada konsekuensi terkait dengan masa dapil. Bagi pemilih yang berpindah tidak sesuai dengan dapilnya, maka konsekuensi dapilnya tidak bisa dipilih. Tapi kalau dia pindah domisili, KTP-nya dirubah, maka dia mendapatkan seluruh haknya sebagai pemilih. 5 kertas suara dia akan mendapatkannya seperti itu. Karena prosesnya jauh lebih panjang ya Pak, ya, pemilih tambahan tadi istilahnya. Betul. Kan dia sesuaikan dengan dapil tempat dia berdomisili di KTP dan lain sebagainya, prosesnya sangat panjang. Nah, ini mungkin bisa didengarkan juga pemirsa bahwa informasi yang sangat penting karena banyak sekali yang menjadi alasan ini Bapak. Tidak bisa balik katanya. Ya, betul. Nah, kuliah lah, kerja dan lain sebagainya. Nah, itu mekanisme konkretnya seperti apa Pak? Apakah langsung datang ke KPU, apakah menemui KPPS dan lain sebagainya? Itu seperti apa Pak? Bisa. Jadi jadi kan gini, kalau sekarang kan kita mengenal ada namanya DPT online, cek DPT online. Jadi kita memastikan dulu kita terdaftar atau belum. Ya. Nah, pada saat kita ngecek DPT online, kita cek NIK kita terdaftar di DPT mana. Di tempat kampung halaman kita sesuai dengan kakak kita. Nah, baru pada proses ini nanti kita mengajukan kepada KPU. Karena alasan bahwa kita pindah pada proses kuliah ini, maka kita minta dipindahkan untuk memilih di TPS dekat di lokasi kita tinggal. Konsekuensinya tadi, kalau beda dapil, maka konsekuensinya dia akan kehilangan dapil di mana dia tempat berlokasi seperti itu. Tapi bukan kehilangan hak suaranya dia seperti itu. Oke, artinya tetap bisa digunakan hak suaranya dengan mekanisme yang tetap harus dijalankan terlebih dahulu, memberitahukan seperti itu. Betul, mendaftar sebagai. Baik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pak Mardiansyah juga kita akan bahas di segmen selanjutnya terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.